Selamat pagi semua, selamat datang di Duet Siaran Pagi. Hari ini Dave Iwet kembali lagi menyapa geng duet sekalian di hari Jumat 12 Desember 2025, di mana hari ini adalah hari H minus berapa itu berarti 19 hari menuju Ho. Saya salah akun. Sebentar, saya pindah dulu. Bye-bye. Bentar, ini stopnya gimana? Oh iya, salah akun. Dodol. Dodol banget. Salah. Pagi-pagi udah lawak. Pagi-pagi. Si Dodol salah. Salah. Aduh, pagi-pagi udah salah go. Aduh ya Allah, kecapean gue. Harusnya live-nya adalah pakai akunnya Duet Dave Iwet, ya kan? Terus tadi entah kenapa gue kayak langsung nyalain terus live, go gitu ya. Terus udah ngomong ini itu segala macam terus mau gini kok live-nya di sini, kok live-nya di sini. Ya udah, aku ulang aja, nggak usah susah, ya kan? Ya. Kita ulang lagi. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di Dave Iwet siaran pagi ya. Geng duet sekalian, pagi hari ini 12 Desember 2025 kembali lagi Dave dan Iwet menjumpai geng duet sekalian yang ada di Kanada, yang ada di Gresik, yang ada di manapun belahan dunia. Selamat berjumpa 12-12-25. Ya, Depok. Ada apa ini? Invite. Oke. Semarang, selamat pagi. Dari Kanada ke Gresik untuk menunjukkan bagaimana variasi dari penonton kita. Ya, Samsung Galaxy Fold sudah hadir pagi hari ini. Dan saya akan segera undang rekan Dave Hendrik di ujung sebelah sana yang akan segera menyapa kita di Duet Siaran Pagi. Nggak pakai ini. Aku copot nih kalau nggak pakai. Nggak apa-apa, kamu pakai aja. Belum tahu cara connect Bluetooth-nya. Bening banget. Ya ampun. Beda emang. Beda, Bo. Bening nggak, guys? Guys, jawab dulu, guys. Bo, itu tambalan ceiling gue sampai kelihatan. Ih, sebening itu. Ya ampun, happy nggak Lihat sih? nggak? Tambalan. Iya loh. Sebening itu loh. Ih, lihat muka lo bahkan nggak ada pori-porinya sekarang. Lebay. Masa sih, Bo? Nah, Bo, nggak ada tuh. Ih, say goodbye untuk konten-konten burem lagi dari Dave Hendrik ya. Gue tuh lama ya belajar segala sesuatu, jadi pelan-pelan gue cicil. Nggak apa-apa, it's okay. Kinclong jidatnya, kulitnya bagus, nggak ada kerut, nggak perlu pakai ring light ya. Ih, Oh alah. Oke. happy deh. Ya ampun. Gimana perasaan pagi hari ini? Ya, Alisnya sama, nggak terang sebelah. Ya. ya, gue tuh gini ya, maksudnya gini, gue menganggap ini tuh, gue nih late bloomer semua ya Iwet ya, maksudnya gue tidak bisa menerima perubahan dengan sangat cepat, kan you can tell right gitu, jadi Yes. apapun gitu misalnya, berubah tempat gym gitu, tadinya gue di FF Sensi, terus pindah ke Kemang Village, itu tuh, it took me a month or 3 months untuk bisa akhirnya mengerti gitu. Oh, begini nih tataannya. Masuklah dia ke dalam sistemnya. Gue tuh memang mengadaptasi perubahan tuh lama banget. Pun begitu misalnya ganti handphone, ganti teknologi, ganti gadget gitu.
Gue tuh lama memang kayak ini kan mau ganti handphone udah jelek, maju mundur. Ini juga udah berapa hari, Happy ya, banget gue. Ya ampun, bening banget. bening ya kayak abis mandi sama rejuran ya. Iya. Lu tuh RH kayak nggak lu mau tuh undang udah aku lagi, abis udah ganti handphone kita rejuran, treatment RH. Bu Noni, good morning, Samsung lovers, love. love. Efek ya ternyata ya bener-bener ya. Ya inilah namanya upgrade teknologi ya, Web. Pastilah ada perubahannya gitu. Namanya kan teknologi berkembang. Cuman kan kemarin kita membahas mengenai kalau apa tuh? Nah itu gue belum tahu, Web. Apa tuh Nah, istilahnya? AI generative edit oh, audio eraser. Gue belum eh, nemu Gal- tuh di mana. Galaxy AI, dia ada generative edit sama audio eraser. Jadi gini, kalau lo habis ambil foto, Heeh, ya, cetek di layar lo tuh di bawah screen ada kayak gambar bintang-bintang 3 gitu. heeh, Lo klik. heeh. Nah, nanti dari situ begitu lo tap di situ yang bintang-bintang 3 itu lo tap, terus lo lihat apa yang mau lo erase di foto itu. Tinggal lo tap aja yang mau lo erase. Habis itu Oh, ada gambar hapusan, lo klik gambar hapusannya, terus lo generate. oh, Gone. oke, oke. Ntar gue cobain ya. Dan Akhirnya, gone-nya tuh bersih, bener-bener dia apa ya, membuat ulang image-nya. Bo, itu sampai oh, motif ini lo kelihatan loh. Motif apa namanya tuh? Belakang tuh wallpaper. oh, my wallpaper. Ya, wallpaper. Oh, itu geng duet nanya handphonenya apa? Samsung apa Lo tuh? Flip 7, Galaxy Flip 7. Samsung Flip 7 warna biru. Kalau mau kembaran sama aku kata mereka gini. Coba kita Heeh. ganti warnanya. Z Flip 7 ya. Galaxy Z Flip 7. Oh iya. Bobo tuh pakainya yang 6 warna merah. Iya, ini lo 7, udah Ayu 7. Ayu warna pink apa? Apa? Ayu kan pakainya warna pink nih. Z Flip yang apa ya? Nah, Ayu tuh merah juga, cuman kayaknya casingnya kemarin dia pink. Flip 7 juga. Zakia, Zakia hadir. Good day Zakia. Zakia, aku kasih kado ya, fortune cookies ya buat Zakia ya. Ya, ya, Fortune cookies ya. ya, ya. Zakia ambil nafas, Ya, simpen sebuah pertanyaan buat Zakia ya, simpen di kepala mau nanya apa Zakia ya, nggak perlu dikasih tahu pertanyaannya apa. Satu kartu fortune cookies buat Zakia. Oke, gelar. Sekarang tanggal genap ya. Kalau plat Iya. genap nih Zakia muncul nih ya. Zakia. Oke. Lu nggak boleh gitu. Harus dia dulu. Kita tanya Zakia mau ambil yang mana gitu. Oh Ulang. iya, Zakia mau yang mana? Oke. Depan, tengah, apa belakang? Zakia langsung ketik di kolom komen. Gue standby baca. Zakia mau ambil yang tengah, mau ambil yang pinggir, mau ambil yang atas. Silahkan. Ketik aja di kolom komen Zakia. Zakia ketik. Ayo ke Zakia. Zakia. Bentar, sabar. Udah kita pilihin aja makanya. Ada. Sabar. Oke, lama. Ya udah, yuk silakan. Oke. Aku Zakia Shy Cat. Iya, Oke, iya. paling atas ya. Oh my God, 2 kali loh keluar. Ini kartu buat Zakia ya. Apapun pertanyaan kamu, Madame Pompadour meramalkan dari fortune cookies ini, tulisannya future. You may travel or host an overseas traveler soon. Either way, great social fun awaits. Oke. Panggilnya Mami Zakiah katanya. Mami Zakia, good future ya. Future, you will travel the globe. Udah dijawab sama Mami Zakiah mana ya? Katanya adalah sebentar, pilih aja katanya silahkan. Udah berarti kalau gitu kartunya adalah travel. Hmm. Oke. Fortune await in the future. Ini kan bentar lagi kita masuk 2026 ya. Mm-mm. Langsung kan di algoritma gue tuh munculnya kayak begitu-begitu tuh, Wet.
ramalan sio kuda, ramalan zodiak, ramalan berdasarkan tanggal lahir. Lo tau apa yang gue lakukan kemarin saking gue iseng dengan handphone flip Z7 gue? Lo tau apa yang gue lakukan? Jadi berarti explore lu lagi musrik semua lah ya. Kagak, ini astrologi. Astrologi gue ngobrol sama Gemini. Halo. Mentang-mentang sekarang pakai Galaxy Z Flip 7, Gemininya advance, makin-makin digerus tuh Gemini. No, get this. Karena gini, kemarin tuh gue nonton, kan lu suka tuh podcastnya Diary of a CEO. Terus? Si Diary of a CEO ini ngobrol sama orang AI, Wet. Oke, terus? Terus dia tuh nanya gini, penggunaan terbesar hasil survei, orang pakai AI itu buat apa sih globally? Oke, terus? Tebakan lo apa coba? Tebakan lo. Untuk membuat riset. Oke, membuat foto. Generate picture. No. Buat ramalan bintang. Not exactly ramalan bintang, tapi people use paling besar AI itu adalah untuk self-help and psychological help. Oh no. Yes. Ini tuh spiking up pandemi ke belakang. Oh no. Yes. No. Yes. Serius. Yes. Makanya mereka mengenhance fungsi AI untuk hal itu. Dia bilang gini, don't you think it's wonderful how technology made psychological tips accessible for everyone? No. Yes. Way. People are getting the help they need at the tip of their finger. Oh no. Yes, lihat. Apa lagi lu joget-joget kagak ada lagunya? Lu kayak remaja pik. Lo harus joget kalau itu muncul. Oh iya, belum muncul. Gitu, Bo. Bo, sebentar, Bo. Kita tuh emang bener-bener ya segelombang kita tuh. Kemarin tuh gue seharian di Ritz-Carlton Pacific Place. Acara Mark Plus Conference. Topiknya soal AI. AI in marketing. Dan lo hari ini brought up topik soal AI. Jadi AI itu lo bilang berdasarkan riset dan juga survei yang ada di acara The Diary of a CEO itu ternyata banyak dipakai buat self-help. Lo tau nggak? Sekarang ini orang itu ya AI itu bahkan bisa merekomendasikan, balik lagi self-help ya, kira-kira konser apa yang harus gue tonton bulan ini. Dia bisa ngambil data dari musik apa yang lo dengerin, konten apa yang lo suka, sampai gaya hidup lo. Karena kan dia baca ya kayak konten yang lo posting, yang lo suka baca apa, lo dengerin musik apa. Nanti akan direkomendasiin lagi in marketing nih. Sekarang itu misalnya apa ya? Ini deh, nggak ada mereknya. Misalnya gue mau tahu produk ini, tinggal lo scan, kasih tahu saya keistimewaan produk ini. Itu dia bisa tahu loh. Terus bahkan dia bisa gini misalnya, lo tanya, apakah produk ini memiliki kemasan yang baik, berapa kadar plastiknya, dia bisa tahu loh. Itu yang dibilang kemarin. Jadi sekarang lo bener-bener harus berhati-hati ketika menjual produk. Lah, Bo, gila ya. Adik gue kan baru launching, dia punya kantor Era Fiesta Bintaro ya. Boleh di follow dong, geng duet. Lah, dia bikin strategi pemasaran aja pakai AI, buat strategi promosi. Pakai AI. Lah, temen gue kemarin mau ganti warna wallpaper. Dia nanya sama AI, difotoin ruangannya, boleh berikan simulasi warna ruangan, warna yang cocok buat sesuai feng shui apa. Cus hadir. Lengkap dengan simulasi pilihan wallpaper yang dia inginkan.
Mau apa? Temen gue tuh bilang gini ya, sekarang itu AI ini, teknologi itu buat dia sparring partner. Hmm. Nah, si konten Diary of a CEO itu ya, si hostnya siapa namanya, Wet? Stephen Bartlett. Iya, dia tuh nanya gini, tapi don't you think itu lu tuh mengesampingkan peran psikolog dan psikiater? Dia bilang ini enggak. Ini tuh justru kita membantu. Jadi calon pasien kan dia bisa baca tuh pemahaman mengenai apa yang dia butuhkan dari problem emosionalnya dia, self problemnya. Dia baca informasinya di AI. Ketika dia merasa dia masih haus dan butuh advice yang cater personally, dia ketemu psikolog, dia ketemu psikiater, tapi ketemu tuh udah nggak blank space gitu loh. Itu tuh sama kayak anak sekarang kalau ponakan gue ya, kalau pergi ke salon, ketemu hairdresser, coba hairdresser siapa tahu ada geng duet di sini. Iya apa enggak berdasarkan pengalaman lo? Anak sekarang mah udah nggak cocoknya apa ya? Udah enggak, Wet. Dia datang, dia udah search gambar dari TikTok, dari Gram, dari Pinterest. Aku pengen potong begini bisa apa enggak? Udah begitu. Sama dengan AI, dengan self-help. Ketika lo datang ke psikolog gitu lo gini, aku tuh rasanya begini, aku baca begini, bener apa enggak ya? Is it me? Is it same? Nah kemarin gue iseng dong, gue baca prompt. Biasa kan sekarang banyak tuh yang ngajarin prompt pakai ini gitu. Ada yang ngajarin gue pakai prompt untuk secara psikologi, numerologi, astrologi, and all the logi-logi, aditya-logi. Lo sebutin deh semua logi yang ada di situ, promptnya digabungin jadi satu. Ya, halo aditya-logi, saya juga anak culture. Oke, thank you, mati gaya, peace. Lu tahu nggak sih Adit yang mana? Lu nyebut-nyebut gitu? Yang botak kan, yang waktu fashion show lu sama Pangeran Solo lu nggak kenalin ke gue, yang tiap kali ketemu Adit lu mah selalu sibuk ngobrol sama dia, gue nggak lu waro, dikenalin juga enggak, gue masih Adit sama lu. Mungkin gue kurang culture buat lu. Gue udah pakai Samsung, gue culture. Lu nggak lihat muka gue bening, lu nggak lihat tuh pori-pori hidung gue sampai kelihatan. Anyway, apa sih tadi gue ngomong? Itu tadi culture, bukan culture. Apa itu namanya? Logi, analogi, Oh. analogi, numerologi. Gue minta dibikinin life path. Terus? Kok muncul bacaannya dan aduh gue sampai merinding tau gak lo. Dan life path yang dihadirkan oleh si Gemini ini, my love, itu sama persis dengan materi presentasi pengulasan pribadi gue mengenai journey yang gue unlearn di tahun ini. Bu, sama persis loh. Jadi kan waktu gue bikin presentasi buat acara besok, itu kan berdasarkan based on my experience ya. Aduh, pribadi, gue tulis, gue reflect back, gue Google, apa nih teori yang mendukung, bener nggak sih apa yang gue rasa, maksud gue apa, nggak pakai AI, Cin. Teori-teorinya gue cari gitu. Bo, dan ternyata life path gue itu sama persis dengan apa yang gue rasa dan gue alami. Gue sampai bacanya gini, oh my god, scary! Scary. Life path lu berapa? Dari numerologi, gue tuh 9. Oh iya? 9, kenapa emang? Nggak apa-apa. Lo berapa emang? Nomor? 5 apa 7 ya gue ya? Lupa ya. Aku 9. Oh 5 kayaknya gue ya. Pantes abis-abisan lo katanya. Yes. Oh. I'm a very emotional person. Oh, emotional. Oh, iya sih memang itu benar, nggak salah. Oh. Tapi lucunya ya, selama ini kan gue menganggap itu sebagai kekurangan ya. Kan lu suka lihat kan, emotional burst gue itu kan meledak-ledak ya. Tapi karena itu nyambung. Itu nyambung sama purpose hidup gue, Wet. Career path gue itu memang rekomendasinya adalah leader, visioner, paling besar di mana? Influencer, motivator, talker, pendongeng. Oh. I tell stories through writing, through words, through interactions. Hence, kenapa I am built with explosive emotions. Seru deh, seru banget. Aduh, itu bacaan gue kemarin. Gue kan kemarin cuma olahraga doang ya, Bo, kerjaan gue. Sama gue kan sama si Gemini. Sampai habis baterai gue baca begituan, sampai bosan, sampai bangun baca lagi gitu. Aduh, seru banget. Ngobrol.
Ih, Bo, gue sampai tanya. Gue kan MC wedding ya, don't forget. Gue ini kan MC wedding. Gue sampai tanya sama si Gemini, Heeh. Gemini, tolong bikinin bisnis plan untuk Dave Hendrik yang dikenal sebagai MC wedding. Gue sampai tanya, pantaskah Dave Hendrik mematok harga segini untuk pasaran wedding di Jakarta, luar kota, dan sekitarnya? Lu. Ada yang bilang ini, tanya kenapa jarang MC wedding? Gue sampai tanya, Lu tanya? Tanya. Apa jawaban dia? Dia kasih detail sekali, Iwet, sampai ke saran apa yang harus gue lakukan untuk mencapai target gue. Oh ya? Yes. Bohong. Dia Lu nanya awalnya apa? Kalimat apa yang lo gelontorkan kepada si Gemini advance lo itu? Gue bilang gini, tolong buatkan bisnis plan dan bisnis strategi apa yang harus dilakukan bagi Dave Hendrik sebagai MC wedding di Jakarta dan Indonesia. Saat ini Dave Hendrik sudah harga jual Dave Hendrik adalah sekian rupiah. Berikan saran dan langkah nyata apa yang harus dia lakukan sehingga tahun 2026 dia dapat berkembang menjadi lebih baik. Dor. Keluar dari Keluar. situ bergulir pembicaraan. Yes, keluar. Dia langsung bilang gini, saat ini kasaran MC wedding adalah, nih, get this, 3 sampai 6 juta. Itu adalah entry level. Untuk Dave Hendrik masuknya ke dalam top tier. Ke top say. Sampai menu-menuin bungkusnya. Au. Terus, oh ya. Terus dia bilang gini, kesalahan yang terjadi pada pemasaran Dave Hendrik di tahun 2025 adalah, dia kasih tahu kok. Apa Dan aja? sama seperti yang gue ceritain kemarin, gue itu lupa berinvestasi pada future market. Lo keasikan ada di market lo sendiri. Yes. Dengan rentang waktu pekerjaan yang sudah dibina Dave Hendrik, ya gitu. Maka yang harus dia lakukan untuk tap in kepada future market adalah titik 2. Gitu. Dia bilang, muncul di majalah ini. Dia kasih bawa majalahnya. Emang majalah masih ada? Lah, dan itu bener, Bo. Majalah yang dia rekomendasikan itu majalah yang memang masih terbit di Jakarta. Majalah apa? Oh. Terus? Terus masuk di komunitas wedding. Terus dia kasih lihat 5 top spender di Jakarta itu hadirnya di event-event apa, di acara-acara apa. Aduh gitu, Bo. Seru banget, Bo. Seru banget. Dia bikinin bisnis plan. Oh wow. Pameran luxury wedding di Jakarta yang udah masuk rencana di 2026, dia breakdown sampai ke desainer yang masuk top tier yang menurut dia lu kolaborasi sama desainer ini hadir. Sampai dia kasih gini, lo harus memberikan service plus kepada klien lo karena sebagai MC top tier yang mendapatkan uang segitu, jangan cuma datang MC doang. Lo harus kasih service lebih. Benar. Terus dia kasih lihat gitu, kelebihan lo apa? Itu yang harus lo breakdown di sosial media lo. Karena sosial media adalah portfolio. Saat ini sosial media presence Dave Hendrik skornya adalah bla 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 bla. Berapa? Belum maksimal menurut dia. Disuruh ngapain lo di sosial media? Berarti gue udah bener dong ngasih lo Samsung Galaxy Flip Z7? Bener sih, itu kemarin mainan gue kemarin. So, Ya kan? I'm so excited for 2026. Bilang apa sama gue? Bilang apa sama gue? Kamsian Ali. Puas banget gue. Puas banget. Gue puas banget. Kamsia. Tapi satu Iwet yang saran dari Gemini ini ya. Sebentar. Tapi udah happy sekarang handphonenya baru, Februari keluar lagi yang baru. Ya ketinggalan lagi. Gue capek loh sama teknologi. Jangan buru-buru boleh nggak sih Wir? Beb, kalem Beb. Jangan buru-buru Wir. Sabar ngapa? Lu tahu Iwet ya? Ya terus.
Maaf ya teman-teman kalau gue norak ya, kalau teman-teman geng duetnya gini, aduh Om Dev kemana aja, AI emang begitu, Gemini emang begitu, kemana aja ya, gue tuh baru yang begini-begini tuh gue baru, emang gue norak, emang gue udik bener, sampai dia tuh bikinin Iwet, apa konten sosial media yang harus gue lakukan tuh apa, meng-highlight meng-highlight keunikan gue saat membawakan acara. Lu jangan cuman bikin konten yang ngasih lihat pestanya. Lu bukan dekor, lu bukan WO, lu MC. Jadi misalnya lo openingnya pakai akrobat, pakai kayang, itu harus ada. Yes, momen-momen interaksi yang mahal terjadi saat lu lagi kerja, itu yang lu post. Supaya klien lihat, oh MC yang ini beda, gitu. Bukan OOTD-nya. OOTD mah pecahan aja ya. Iya. Konten dagingnya tuh adalah justru pada saat nge-MC-nya. Iya, lucu ya. Lucu sekali loh. Lo berarti harus janjian, kasih tahu gue nanti mau openingnya gini, tolong harus direkam gitu. Ya kan gua kan emang selama ini kan spontan uhuy. Ya, jengong, udah nggak bisa. Itu yang namanya orkestrasi. Iya, ya well, I learn a lot lah. Kalau gue kan Nggak apa-apa. At least kan sekarang masuk 2026 lo kayak ada bekal kan jadinya kan. iya, betul. Dan ini aku sekalian mau mengingatkan ya, kalau ada geng duet, besok itu udah hari Sabtu loh, tanggal 13 Desember. Besok itu adalah event yang kita siapkan untuk duet and the gang, unlearning, relearning, and becoming. Jadi aku cuma mau ngingetin, yang 150 orang yang udah pegang tiket, please be on time. Jam 9 pagi on the dot kita akan mulai. Tolong hadir sebelum sebelum jam 9 supaya kita punya waktu settle naknu. Gak usah repot dengan makan siang apa segala macam. Coffee break, makan siang sudah kita siapkan, all catered by Sotis Kemang Hotel Kemang. Sotis Hotel Kemang. Apa sih, Bu? Sotis Kemang, Sotis Hotel Kemang. Aduh, ribet. Sotis Hotel. Sotis Hotel Kemang. Gusti, ya Allah. Gitu ya. Jadi please, besok yang akan gue bagi itu adalah pengalaman pribadi truly, madly, deeply yang terjadi dalam hidup gue di tahun 2025. So it's a very personal story that I'm sharing with you guys. Karena gue percaya seperti Raditya Dika bilang, anjay, sekarang kayaknya meten kedet sama Raditya Dika. Raditya Dika bilang, seni dan pemahaman yang keluar dari hati itu akan resonate. Ih, gila. Zakia nanya, kalian mau nggak MC opening restoran? Zakia, aku tuh ada slot terkosong untuk tahun 2026, 52 wedding berdasarkan Gemini yang harus terisi ya Zakia ya. Jadi silahkan ambil slot 1. Si Gemini bilang gini, create hype kata dia gitu. Ini bagus, berguna juga buat teman-teman mungkin yang bisnis. Dia bilang, si Gemini yang ngajarin gue. Kalau gitu, create hype, gimana caranya gitu. Jadwal lu posting. Jadi misalnya gini, Februari fully book, Maret soft book. Ngerti. Available dates on October, November, December. Fill your slot now. Gitu katanya dia. Dalam hati gue gini, lah kalau 2025 gue posting jadwal gue, malah itu available semua cuy. Tapi manifesting, slot akan terisi pecah dak dikduk. Duer. Boleh saya masuk dengan realita kehidupan sekarang? Boleh saya masuk dengan realita kehidupan sekarang? Boleh nggak nih? Boleh nggak? Kalau nggak apa-apa. Ya udah. Lu kayaknya 8 deh path hidup lo. Kenapa sih? Orang 8 itu very realistis. Kalau dari kemarin yang diomongin pada saat bagaimana kita menyikapi AI yang di conference Smart Plus itu, nomor satu gini, yes, they gave us atau AI atau Gemini itu memberikan kita memang ibaratnya kayak data-data lengkap, ya kan? Cuma lo tetap harus cross check sama realitanya, gitu. Jadi lo harus tetap bikin riset mengenai target market, behavior mereka, baru lo cocokin sama hasil risetnya AI itu, baru lo combine.
Jadi harus selalu seperti itu gitu. Karena balik lagi bahwa AI itu kan nggak punya human touch-nya. Hmm. Mereka nggak punya feel-nya kan. Mereka benar-benar cuma nge-grab berdasarkan data dari apa yang ada di dunia maya. You still need to check dengan kondisi marketnya dulu gitu. Tapi menurut gue jauh lebih mudah sekarang karena kan udah ada guide-nya kan dari AI-nya kan. Tinggal cross check bener nggak ini begini, bener nggak ini begitu gitu. Kayak misal Pre-analytical kan sebenarnya fungsinya. betul, bagus itu dia kata-katanya pre-analytical. Kayak tadi misalnya dibilang lo harus muncul di majalah itu gitu ya, si T itu gitu. Lo cek dulu tuh target marketnya dia apa memang muda atau tidak. Kalau memang muda, go gas ibarat kata, iya kan? Atau misalnya apalagi gitu, desainer, lu cross check dulu, bener nggak memang dia diminati sama anak-anak muda misalnya gitu. Kalau iya, gas. Terus misalnya tadi post create hype, bisa jadi kan create hype itu bukan cuman ngepost tanggalan kan? Kalau misalnya ternyata Januari kosong semua, kan melong ya Nek? Iya. Iya kan? Berarti apa nih hype-nya? Duet siaran pagi menurut gua hype. Iya nggak? Iya kan? Jadi hype itu jangan mengambil hasil riset dari AI itu jangan serta merta gitu. Kenapa sih lo ngetawain gua? Gua nggak suka lo ngomong ketawain. Bukan. Itu gue kekaguman gue kepada AI itu gue akan nimpalin gitu. Oh iya. Betul, Bo. Seperti hasil wawancara si podcast itu ya, dia tuh bilang gini, dia menyebutkan itu tuh AI itu sebagai sparring partner lo pre-analytical daripada lo melangkah membuat keputusan kosongan, lo nggak punya pegangan. Ini tuh memberikan you have the lay of the map gitu before you start your journey gitu. Iya. Pre-analytical bener. Hebat ya si Gemini ini ya, bisa kayak begitu ya sampai ya. Bo, kan tadi lu bilang ini, hype itu dari duet. Ini contohnya ke gue lagi ya gitu. Even ke gue itu Web, dia itu sampai mention gitu ya, creating the hype. Dia sampai bilang gini, Web, ada yang salah dengan cara marketing kamu sebagai MC. Ada yang tidak tepat dengan cara Dave Hendrik memarket dirinya sebagai MC. Karena dari 3 tahun ke belakang, hype sudah terbina melalui penampilan podcastnya dia yang dia rutin lakukan. Tapi itu tidak tertranslasi kepada penjualan. Gimana? Jadi podcast. Intinya kan tadi kita membahas mengenai hype. Dia tuh si AI itu bilang 3 tahun belakang ini Dave Hendrik itu hype banget karena penampilan podcastnya. Tapi hype-nya dia di podcast tidak tertranslasi kepada salesnya dia sebagai MC. Makanya dia bilang ada yang salah dari cara marketingnya. Nah, lu tanya lagi nggak? Following up question. Apa yang salah Gemini gitu? Tanya. Dan ini tuh gue udah pernah dapat masukan dari teman-teman gue. Makanya gue bilang gini, teman-teman gue itu memberikan masukan karena mereka memang bisnismen dan juga pengamat ya. Bukan mereka lihat di AI dan nyambung. Sama persis dengan saran dari AI. Jadi gue bilang gini, gila hebat loh teknologi. Percepatan teknologi tuh, oh my God. Lah makanya, menurut lo kenapa gue jadi sering mention kalau gue saat siaran kalau gue MC wedding? Saran AI bro. Gemini. Iya, saran si Gemini bro, untuk si Leo ini. Karena orang mikirnya gue adalah model yang jadi podcaster. Masa? Kagak, itu bercandaan gue. Oh, kirain Gemini bilang begitu sama lu. Ada yang nanya tadi, pilih apa nih, ChatGPT apa Gemini? Kalau karena kita pakai Samsung, kita langsung pakai Gemini karena udah built-in. Lo tahu nggak kalau di handphone gue di Flip, gue apa sih Flip apa Fold? Flip. Kan bukan itu dilipat loh, Fold. Flip. Gue Flip. Gemini itu aksesnya gue tinggal pencet deal-dealan yang di kanan ini, dia langsung Gemini. What can I help you, Dave? Nggak pakai Dave sih, itu di dalam fantasi gue. I like it when people call my name, you know. Lu udah pernah nyobain pakai Gemini buat ngetik caption segala? Kemarin secara nggak sengaja gue kepencet ngomong, dia langsung nangkep. Bukan. Jadi misalnya lagi ketik caption nih,
Ya, nanti cobain ya. Lo lagi ketik caption nih di apapun, mau di Gram, mau di TikTok segala macam. Di sebelah kiri atas tuh ada si bintang-bintang 3 lagi. Oh. Lo blok, abis itu lo pencet. Terus dia akan gini, oke, lo mau caption yang gaya apa? Casual, Oh. proper, AI polite, kan? Gemini. Heeh. Nggak ngerti lagi gue. Writing style itu judulnya. Udah, langsung lo pencet. Oke, gue maunya casual, polite. Ting, vrut, langsung. Ini ngomongin soal Gemini lagi ya. Terakhir mengenai life path, life cycle gue, Wet. Kata si Gemini, 2025 sampai 2028. Memang cycle hidup gue itu adalah proses unlearning. Oh iya? Bentar, SSC apaan sih guys? Om Iwet kapan ke SSC lagi? SSC apa sih? Sonis Guma College? Nggak tahu gue. Oh ya? Dia sampai tahu begitu? Itu lo nanyanya gimana? Itu masih di prom yang tadi di atas. Itu semua masih dalam satu prom. Oh. Wow. Hebat ya? Luar biasa ya. Hebat. Ya well, pelan-pelan aja sih. Gue pelajari, gue nikmati gitu percepatan teknologi ini. Gue menikmati lah gitu exposure towards teknologi gitu ya. Dan pesan moralnya adalah gini loh, dari gue ya, personal. Kan geng gue tahu, aduh Om Dave mah senangnya ngomongin personal experience, senangnya ngomongin relationship. Karena buat gue, the biggest relationship discoveries yang selalu jadi fokus utama gue adalah relationship dengan diri sendiri kan. Kalau lu perhatiin geng duet. Walaupun kadang cerita gue dengan orang, teman kantor, sahabat, gebetan, Pak RT, Pak RW, gue tuh selalu baliknya ke diri gue. Karena kalau lu nggak menurture hubungan dengan diri lu sendiri, siapa lagi yang bisa menerima lo? Intinya adalah what I'm trying to say is, gue belajar dari penerimaan gue terhadap teknologi ini, gue belajar satu hal. Emang kita tuh nggak boleh merasa puas diri terlalu cepat. You know? Nggak bisa. Seperti buku kemarin, I don't know gitu. Oke gitu. Ini juga yang saran si Gemini ya. Gue kan ngerasa gue udah punya pengalaman, gue udah tahu, udah ini, udah itu. Dunianya udah berubah, kebutuhannya udah berubah. Itu udah selesai. Yang sekarang gue perlu belajar lagi. Unlearn and relearn. You know? And those process are a must do in our life. Kalau lu masih pengen menikmati hidup dan berkembang, Bo. Ya. Jadi sebenarnya ini tuh this is very good, you know. Kalau lu bilang tadi bahwa 2025 ini adalah moment unlearn, relearn, ya kan? Mungkin itu ya dasar dari yang disebut bertahan. Kalau banyak sekali disebutkan, kalau dalam banyak deh diomongin kan, we have to stay relevant, we have to stay relevant gitu. Terus orang bingung gitu dengan apa sih relevan itu? Gimana sih menjadi relevan? Prinsipnya ternyata dua itu ya, unlearn and relearn. Begitu lo udah keluar kalimat, gue udah tahu yang itu adalah awal kehancuran lo. Ya. Tapi ketika lo memulai dengan gue nggak tahu lo itu apa, itu saatnya lo mulai unlearn and relearn. Atau lo mulai dengan ini biasanya, dan kecenderungannya kenapa orang tua itu tidak relevan. Karena orang tua selalu gini, dulu aku tuh melakukan ini itu, aku udah pernah melakukan ini, aku tuh begini, aku tuh begitu. That's orang tua. Sementara anak muda kebalikannya orang tua, gue belum pernah cobain yuk. Gue belum pernah cobain yuk. Itu apa? Cobain yuk. Itu apa sih? Kok lucu ya? Itu yang kemudian dalam bahasa marketing disebut bahwa Gen Z, Gen Alpha gila-gila experience. No, it's not experience, it's curiosity. Which itu udah the build up-nya manusia di usia muda. Orang tua males, jatohnya kagak mau. Iya.
Itu yang disebut kemudian jompo. Ih, gue mah ogah jadi orang jompo. Iya, that's true. Itu mungkin juga bahasa gini, mungkin geng duet suka baca ya, dan content creator suka membahas itu. Kalau gue kemarin juga dibahas di Sunday service gue gitu, karena ada di cerita di Alkitab. Always come with an empty glass. Ya. Ada teman gue bilang, dia di setiap pekerjaan itu, walaupun apa tuh namanya, CV dia udah banyak gitu ya, he has done a lot in his career. Tapi setiap kali dia pindah kerjaan, dia always come with an empty glass. Dia nggak bawa tuh cerita yang lama, dia selalu datang kosongan. Terus menurut gue, oh ini yang kemarin message service di Sunday service dari Pastor Konghi ya, selalu datang dengan gelas yang kosong, karena lo nggak bisa terima apa-apa kalau gelas lo penuh. Nah itu kan menggambarkan apa yang lo bilang tadi. The key about adaptation, relevancy adalah unlearn. Lo kosongin gelas lo, relearn untuk bisa diisi hal yang baru. Cuma permasalahannya sama orang-orang yang berumur adalah kecepatannya. Nah, Iya gue, kan? Bener kan? iya, Lo udah bagus nih, proses unlearn-nya, relearn-nya udah bagus. Cuma kecepatan untuk belajar, kecepatan menerimanya, kecepatan memahaminya itu yang memang udah slowing down. iya. Nah, itu default pabrik, Wet, menurut gue. Terima aja. And you work around it gitu. Kayak gue aja gitu. Gue nggak bisa secepat ponakan gue mengadaptasi teknologi. Ya nggak apa-apa. Tapi it should not stop me from trying gitu. Itu yang selalu gue bilang, kenapa gue selalu mengagung-agungkan Gen Z? Karena gue butuh mereka buat kecepatannya. I cannot. Itu sebabnya jangan dimusuhin, itu adik-adik. Jangan dimusuhin, jangan dihina-hina. Lo butuh mereka buat itu, bener. Lo mau bilang, gue bisa beradaptasi, gue belajar ini, belajar itu. Coba lo duduk berdua sama dia. Masih ada yang ngomong, tapi nggak ada etos kerjanya. Lo deketin dia, percaya sama gua. Lo butuh dia, percaya sama gua. Karena gini ya, Iwet ya. Betul, harusnya dirangkul. True. Gue sih cuman mau gini, tidak bermaksud menyindir apa-apa ya gini. Kenapa sih lu kayaknya ngejaga banget dengan sepenuh hati teritori lo, wahai generasi older. At one point, lo harus lengser loh. Dan kita tuh punya tugas untuk menurture generasi ini loh. Sebagaimana ketika lo baru mulai kerja, lo dinurture oleh mentor di atas lo. It's about time. Lo mau pensiun kapan, Bun? Lah kemarin kita ngomongin Raditya Dika dari umur 21 dia udah mempersiapkan pensiun. Lah kita udah hampir 50, kenapa belum nurture generasi di bawah kita? Situ mau sampai kapan bercokol di atas, Kak? True. Contoh kecil gitu ya, itu menurut gue gini, terima dong. Terima itu namanya siklus hidup, contoh kecil gini ya. Aku gak suka lo dipanggil ibu. Sayang, kamu udah 50, lo mau dipanggil apa? Cinta. Rangga. Iya. Terima aja kalau lo akan dipanggil ibu. Iya. Bener banget. Gue ini udah masuk di dalam fase di mana orang yang outer circle gitu ya. Udah gak ada yang panggil kakak, Wet, kalau gue ke Indomaret. Ya, menurut lo. Pak, dan I'm okay gitu. I'm at that age. Ya. Itu kan hal kecil yang ya udah diterima aja siklus hidup gitu. Sama kayak gue ke USS. Kenapa? Dipanggil Om. Iya. Mau gimana tapi? Lah emang udah om-om? Nah, Ya kan? tapi ya itu juga satu yang gue pelajari gitu ya, Iwet ya. Kan kita suka membahas, oh ternyata dalam hidup kita tuh nggak pernah belajar mengenai ini. Kita nggak pernah diajarin mengolah emosi, nggak pernah diajarin ini. Satu juga, Wet. Kita tuh memang nggak semua dari kita tuh diajarin how to be an impactful leader. Kita tuh kayaknya mungkin kita mental generasi terjajah kali ya, Iwet ya. Jadi kayak ya ketika lo mendapatkan kekuasaan as a leader gitu, ya lo fokus dengan apa yang lo punya without having the needs to make an impact gitu. Ke atas sama ke bawah, ke samping, ke kiri sama ke kanan gitu.
Ini pas sama yang diomongin sama Mas Harman Subakat, Hai Mas Harman. CEO-nya Paragon. Hmm. Kemarin dia menerima penghargaan Marketer of the Year Hmm. dari Mark Plus. Terus kemarin dia tuh ada satu sesi, gue nonton sesinya, bagus deh. Apa yang diterapkan dan diturunkan dari foundernya Paragon kepada anak-anaknya, yang sekarang kan dilanjutkan sama mereka ya, dia bilang bahwa kami di Paragon itu lebih mementingkan impact. Impact itu tadi bahasa lainnya apa ya kemarin dia bilangnya bukan impact, tapi kayak manfaat buat orang di sekeliling. Hmm. Instead of mereka mengejar growth business. Hmm. Karena begitu impactnya kejadi, itu fulfillment-nya lebih tinggi sehingga akhirnya growth bisnisnya naik. Hmm. Terus gue gini, ada benernya ini. Hmm. Ada benernya. Terus gue cuman gila, wah keren ya, keren banget ini. Gitu. Iya, karena nggak gampang sih. Kan tadi gue mention impactful leader gitu. I give it some thought gitu. Karena being impact itu kan lo harus, you need to nurture, and it's not easy. You need to give guidance, you know. Ya. Banyak yang gak sabaran kan? Iya, you need to be responsible. Mm-mm. And also, lu nggak akan bisa impactful kalau nggak reliable elunya. Elunya pleto, kadang kiri, kadang kanan, nggak firm gitu. Mm-mm. Makanya gue tuh I value reliability on people. Orang yang bisa diandalkan tuh menurut gue oke. Mm-mm. By the way, 747, jangan lupa tap-tap, keasikan denger sampai nggak pada tap-tap. Ini baru 500.000. Gila ya. Kita tuh besok ada janjian dress code nggak sih, cuy? Belum ada sih ya. Emang mau janjian nih sekarang kita? Tahu mau pakai dress code apa nggak sih? Apa nggak usah? Bebas aja ya kayaknya ya. Mau apa? Putih biar fotonya semua sama apa bebas? Gimana sih? Lu lagi tap-tap ya? Iya dong. Diem nggak? Apa nih? Apa? Jember Fashion Festival? Apa? Apa? Aduh Dev, gue ikut aja deh Dev. Tapi inget ya, baju gue cuman biru, hitam, putih, oke? Abu-abu. Sama gue juga. Pakai dong. Ya udah mau pakai apa? Putih ya. Putih sama jeans gitu ya, gampang ya. Tapi kok laule banget kayaknya ya, putih jeans tuh dari tahun 2001 gitu, dari tahun 99, 98. Apa? Sabto, Dian, Adrian Gan, Oh, wow. Yogi Pratama, Yanchen, Yefta. Mau apa? Mashiro Duty, Mashimo, Mashiro Enko. Tex Sunpride. Saverio sih kalau gua mah. Apa? Tex Saverio kalau gua mah. Mel Ahyar, Dior. Lu kemarin pakai Mel Ahyar. Apa LV? Udah. Aduh. Bebas aja udah. Bebas. Tunjukkanlah warna-warni kehidupan. Oke. Gitu ya, geng duet terjawab ya. Bebas aja. Udah nggak usah seragam-seragaman lah udah. Ya. Pokoknya, bener kan ya Pin? Acara kita kan mulai jam 9 on time. Jadi sebelum jam 9, please come untuk melakukan registrasi. Sekali lagi aku mau minta maaf. Karena dari kemarin aku masih terima DM yang bilang, Om Dave, kenapa cuman sedikit? Kenapa cuman segini? Karena untuk materi yang ingin kita sampaikan, kalau terlalu banyak pesertanya, nggak toro. Becky juga request memang jangan kebanyakan, nanti nggak toro. Jadi urutannya adalah, sesi pertama gue ya, sesi kedua Iwet. Lo nggak mau duluan? Baru Nggak. abis itu Becky. Ih, pelit deh Allah. By the way, satu pesan gue adalah jangan lupa besok di-share di sosial media. Ya, tag duet DVET_Dave Iwet dan hashtag. Oke, hashtagnya belum gue pikir. Nanti biar Ripin pikirin. Duet and the gang aja sih lempengin. Lupa hashtag duet and the gang. Bener. Ya, jangan lupa tag sponsor Sotis. Cuman Sotis ya emang ya sponsor kita ya. Iya. Oh iya benar. Partner bukan sponsor. Iya, partner ya. Kalau boleh nitip buat geng duet, nanti diingetin deh pas gue opening, share makanannya di post gitu kan dia jualannya makanan. Oh my god, Iwet, Ya. dapat salam. Dari siapa? Yongki Komaladi.
Oh, di mana ketemu lagi sama Mas Yongki? Oh, 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 nggak, dia WhatsApp. Pas kemarin gue nge-MC Yayasan Jantung Indonesia, dia WhatsApp. Dia Kan bilang apa? Mas Yongki kan udah senior ya. Gue baru tahu loh kalau orang yang ultra senior kayak Mas Yongki gitu kalau WhatsApp agak aneh ya, Nek. Caps lock semua. Duh, 3.500 orang. Lo bilang Mas Yongki aneh. Bukan aneh, gue gini, ya ampun cute deh Mas Yongki gitu. Terus jadi dia, tapi nah ini juga masuk ke proses unlearning, relearning, dan becoming nih. Menurut gue Mas Yongki itu keren. Dia kan udah dua kali di atas kita kayaknya deh generasinya, Wet. Iya apa enggak? Iya, kalau nggak salah. Dia tuh bilang gini, kalian itu idola aku. Aku tuh banyak belajar dari kalian. Banyak banget yang aku nggak tahu ternyata ya. Tolong dong ajak aku kalau kalian ngapa-ngapain. Minimal tiap pagi aku selalu hadir. Aku nonton dari re-uploader. Oh, Terus gue jeplak aja dong. Kan gue kan sekarang kan business mindset. Growth mindset ya. Walaupun gue nggak tahu kejadiannya gimana, gue mah tabur aja. Mas Yongki nggak mau bikin produk collab sama duet. Gue gitu. Terus dia jawab pakai caps lock panjang banget. Mau gitu. Bantu aku untuk agar aku dikenal kembali oleh anak-anak muda. Ajarin saya apa aja saya lakukan. Ayo maunya apa? Kalian minta apa? Mas Yongki. Mas Yongki. Hmm. Coba, gue challenge lo. Coba lo yang follow up kolaborasi ini. Oke, dia minta ketemuan. Ya udah, lo follow up. Lo follow up mulai dari atur jadwalnya, lo yang ide. Lo, Oke. iya nggak? Kita Iya. coba, kita coba. This is process of unlearning, relearning, becoming. Kan lo ngomong tuh, gue kan business mindset ya, growth mindset sekarang ini itu. That's business mindset. Iya. Muncul kesempatan, lo tangkap. Tapi Oke. jangan cuma ditangkap, di follow up. Oke. Oke? Oke. Nggak usah Dan cepet-cepet, nggak apa-apa. Yang penting progress. Oke. Lu kasih gue jadwal mau kapan? Januari abis tahun baru atau Ya, apa? lo atur. Oke. Gue japri lu. Ih, tenang. Ih, gue bisa main-main begini nih. Jadi sekretaris gini, cosplay gini. Gue bisa. Ih. Nanti kalau Yongki. Dan harga kan cocok ya, geng duet ya. Yongki Komaladi cocok ya? Cocok ya? Harga gue nentuin. Iya, enggak, maksudnya price wise gitu kan, kalau kita kerjasamanya sama, kita collabnya sama Dior gitu kan, mungkin nggak semua orang bisa beli gitu. Iya, iya. Iya kan? Iya. Ya tapi nggak apa-apa juga kalau Dior tiba-tiba mau ngajak kerja sama gue mah. Iya, atau mungkin duet gitu mau menggantikan, siapa sih bintang Korea yang pakai Gemini? Siapa? Raisa. Samsung maksudnya. Iya, siapa tuh ikonnya? Kalau Fold, Maxim. Butie. Heeh. Ah ya susah lah kalau itu. Udah. Dia mulai realistis, guys. Guys. Gue mulai suka nih. tapi lo mungkin ya harus running bisnis ya. Gue akan mulai satu-satu sebulan satu gitu. Gue kasih project-project lo follow up biar lo makin realistis gitu, kayak aduh nek susah ya nek gitu. Itu sih kalau gue tanya ke Gemini gini, Gemini mungkinkah duet berkolaborasi dengan Dior gitu ya? Mungkin jawabannya dia gini, untuk kolaborasi yang tepat untuk duet saat ini adalah Nevada, Posh Boy, Isela, Triset. Iya nggak apa-apa. Kita start small dulu ya kan. Katanya tuh di Gemini bisa bikin janji loh, gue bisa make appointment dari Gemini. Nanti gue coba. Lucu ya, 2026 sih. Gue agak deg-degan nih. Kayaknya salah deh gue racunin lo Gemini. Web, gue ini Leo, ular, numerologi life path gue 9, Web. Gue itu cuman 2 opsi pilihan gue. Panas apa dingin. Udah cuman itu. All in atau enggak sama sekali. Jadi kalau kemarin lu bilang, aduh Dave tuh cantik ya, Dave tuh manis ya, teman kerja yang menyenangkan. Selamat, lu lagi dapat gue harga promosi. Gue lagi dingin.
Sekarang lu dapat yang harga real, gue udah panas. Tarik lagi apa guys handphonenya guys? Gimana menurut lu? Gue mulai sesal nih guys. Gimana guys? Hah? Apa gue matiin ya Gemininya dia ya guys? Gimana guys? Gue bikin tombolnya rusak kali ya. Gimana guys? Gila. Ini kayaknya bakal 3 bulan nih guys. Dia akan Gemini terus guys. Ada aja pasti yang di riset sama dia kayaknya guys. Gimana nih guys? Gue udah lakukan semua saran-saran Gemini ya. Gue udah memperbesar tim gue. Gue diam-diam gini sekarang udah punya produser bayangan say buat ngatur gue mesti ngomong apa. Siapa? Gemini lah. Oh, Gemini, produser lo. Ya. Rekrut tim Gi, sana. Ya? Iya, gue udah beli lahan di sebelah gue. Anjay. Gue kayaknya mau mulai bisnis properti, ada lagi. Aduh. Tapi Wet, coba. Lu dong, kan tadi gue udah kasih kisi-kisi kira-kira unlearning gue tuh apa. Lu dong kasih bocoran, lu akan ngasih materi apa. Lu dari kemarin gatekeeping banget sih. Lu tuh angka 8 memang begitu deh. Gak ini deh, gak pernah spill over. Lu apa sih Sio lo? Ayam. Oh lu ayam. Iya. Leo ayam. Gue cocoknya sama tikus. Ah, enggak. Ular tuh sama ayam cocoknya. Gue sama, iya sih. Gue sama Iya. sama ayam Oh, bisnis. ular ayam. Itu temennya. Gue sama ayam bisnis. Kalau sama anjing, gue tuh seneng, tapi gue bisa boros. Makanya gue happy sama Becky. Boros gue. Iya. Tikus tuh lo Arab. Kan? Ponakan gue tikus loh. Ya, kan beda. Lo bilang tadi cocok kan? Iya. Kalau tikus, lo tuh Arab jatuh. Lo apa ponakan lo kan banyak Arab. Memang. Lah, Iya kan? gue ular 9 Leo. Gue either panas atau dingin. Bener ya. Ingat, lo tuh cocoknya kerbau sama ayam, ya. Sama tikus lo tuh Arab, bukan cocok. Lah, Catakan. kalau kerbaunya makan tikus, tikusnya di dalam si kerbau gue bisa cocok. Mali, kagak pernah ada kebo makan tikus. Emang kerbau makannya apa? Rumput! Siapa tahu dia bosen jadi vegetarian. Mali, dia herbivora. Takdirnya. Kalau Leo tuh cocoknya sama zodiak apa? Aries sama Sagittarius. Capricorn? Capri. Arab. Itu kan moon sign ya. Kalau fire sign siapa tahu dia Aries. Gini. Capricornnya pasti akan merasa ke pressure sama Leonya. Leonya nuntut mulu soalnya. Bener nggak? Gue gini-gini lebih jago daripada Gemini loh masalah bintang. Kayaknya Gemini lu salah deh. Kayaknya kata Gemini gue sama kata TikTok, gue cocok-cocok aja sama Capricorn sama tikus. Fine katanya. Kan udah gue bilang tadi, boleh lo research pakai Gemini, tapi jangan lupa recheck lagi, cross check sama realitanya. Cin, gue kasih tahu sama lo. Kalau Leo sama Taurus cocok apa enggak? Leo sama Taurus nggak cocok. Ih, satu lagi cadangan gue Taurus lagi. Makanya dari awal udah kagak ngarep. Kayaknya kalau astrologi gitu nggak terlalu ngaruh ya dalam kehidupannya. Anjay, mulai. dia kalau nggak cocok langsung beralih mana yang paling bagus nih. Ya udah deh live pad aja gua mas sekarang, nggak usah pakai astrologi lagi. Capung nggak cocok mulu. Aduh, Gusti, ya Allah. Gue mah bukan cocok logi loh prinsip gue. Gue mah pokok logi. Pokoknya harus dapat aja apa yang gue mau. Itu gue Leo. Leo tuh bukan cocok logi, pokok logi. Pokoknya gue dapat. Lu jadi spill nggak materi lu apa? Lu mah dari kemarin deflektif melulu. Lu bukan avoidant, lu deflektif.
Apa lagi tuh deflektif baru lagi ya Allah. Avoidant aja belum kelar. Belum kelar gue cerna udah ada deflektif sekarang. Ada Apa sih satu deflektif? nggak tahu itu mah gue yang bikin. Oh. Deflektif tuh lo mengelak gitu, lo jadi ya lama-lama kempes lah kalau ban nggak ada isinya. Oh, gitu. Oke, 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 oke. Kemarin gue lucu deh, lucu ya. Ada satu content creator psikolog gitu ya. Aduh, very masculine guy. Terus dia cuma bikin caption gini, to all avoidant men. Terus dia gini, grow up bro, people love you, why scare? Gitu. Sekarang orang lagi pada ngomongin avoidant. Anyway, ayo cepetan, lu jadi bocorin apa enggak? Lu belum nyiapin materi ya? Udah selesai dari 3 minggu lalu. Kenapa lu nggak pernah cerita dong dikit? Heran, gue heran Velamani. Gimana gue mau cerita lu ngomong terus. Kapan gue ceritanya? Gue tuh juga mau cerita, David. Gue tuh juga punya banyak pengalaman dalam hidup, David. Ada lo gue pergi-perginya, David. Ada lo. Bukan Cin, bukan cuman Capricorn yang tertekan sama Leo. Leo sendiri juga bisa tertekan sama Leo. Jadi pada Kayak dasarnya enggak, ini kayaknya bukan Leonya, David. Ini mah lu. Ini elunya, bukan bintang. Oh wow, pamer six pack. Oh mau jualan, jula-juli body. ya udah lu ngomong dong. Gue tuh kalau lu nggak ngomong, gue akan nyerocos terus. Gue tuh kayak di patas AC. Tuh lihat, salah lagi guanya guys. Udahlah begitu mbok ya udah gitu. Jangan dijawab juga ya. Dah, gue kagak usah cerita. Gue besok mau bahas apa, datang aja. Oke? Jadikan ini sebagai surprise alias kejutan. Kok jam di handphone gue jam 10 sih? Belum di reset jamnya, Gusti. Ya udah ya, kita pamit, kita ketemu besok jam 9, oke? Bye-bye. Ketemu besok ya geng duet. See you. I'm super excited. Bye-bye.